Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membahas latihan soal penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Soal nomor 1. Perhatikan kutipan teks berikut. Reno belajar matematika dengan memegang kepala. Tampaknya dia berusaha menahan rasa sakit di kepalanya gara-gara sejak tadi ia kesulitan mengerjakan soal. Beberapa menit kemudian, ia pun berjalan menuju kamarnya dengan wajah sumringah. Ia langsung bermain game, tetapi tidak lama wajahnya cemberut. Ketika ia sedang asik bermain game, listrik di rumahnya tiba-tiba mati. Hal yang dideskripsikan dalam kutipan teks di atas adalah A. Kondisi fisik orang, B. Perilaku orang, C. Pikiran orang, D. Gaya hidup orang. Kira-kira jawabannya adalah B. Pikiran. Jawabannya adalah B. Perilaku orang. Soal nomor 2, bacalah kutipan teks berikut. Pengelola restoran Tanjung Puri, Suryansyah, mengatakan sepinya pengunjung ke objek wisata itu disebabkan lokasinya yang cukup jauh dari kota Tanjung. Akibatnya, warga Tanjung malas ke sana kalau hanya sekedar makan atau jalan-jalan. Di satu sisi, memang daya tarik yang ditawarkan juga hanya pemandangan hutan dan danau. Tidak ada fasilitas lainnya. Pertanyaannya, mengapa Tanjung Puri sepi pengunjung? Jawaban atas pertanyaan di atas yang sesuai dengan isi bacaan adalah A. Karena Suryansyah yang mengatakan, B. Karena lokasinya jauh dari kota, C. Karena warga Tanjung malas ke sana, D. Karena warga Tanjung tidak suka makan-makan. Jawabannya adalah B. Karena lokasinya jauh dari kota. Soal nomor 3. Bacalah kutipan teks berikut. 1. Memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. 2. Angin lembut terasa mengelus kulit. 3. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. 4. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. 5. Terumbu karang yang nampak berwarna-warni sangat indah. Pertanyaannya, dari kutipan teks di atas yang termasuk majas personifikasi adalah apakah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 4. Perhatikan teks di bawah ini. Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Ya, wajah ibuku yang memang menuduhkan. Matanya yang bulat menyiratkan kasih sayang kepada orang lain. Tangannya yang mungil dan lembut mengajari kami berjalan untuk pertama kalinya. Dengan tangannya yang mungil, ibuku menyuapi kami untuk pertama kalinya dan menghapus air mata kami saat kami menangis. Rambut ibu yang indah menggambarkan keindahan pikirannya. Tidak pernah terbesit dalam pikirannya membuat buruk kepada orang lain. Dengan bibir mungilnya, nasihat-nasihat indah tentang kehidupan mengalir ke telinga kami. Pertanyaannya, hal yang dideskripsikan dalam paragraf di atas adalah A.
sosok ibuku. B. Keramahan ibuku. C. Tangan ibuku. D. Wajah ibuku. Adik-adik tentunya masih ingat bahwa mendeskripsikan berarti menggambarkan atau menjelaskan. Jadi soal di nomor 4 ini, jawaban yang benar adalah A. Sosok ibuku, menjelaskan seorang sosok ibu yang begitu luar biasa. Soal nomor 5. Perhatikan teks di bawah ini. Rumah adat itu terbuat dari bahan kayu kuat. Ukirannya menghiasi sekujur badan rumah. Jenis kayunya sangat berkualitas baik. Tongkonan juga didekorasi dengan sejumlah hiasan tanduk kerbau. Pertanyaannya, berdasarkan rincian kalimat di atas, secara struktur termasuk ke dalam A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Kesan umum, D. Penutup. Jawabannya adalah A. Identifikasi. Soal nomor 6. Cermati kalimat berikut. Cilok isi keju memiliki bentuk bulat dengan rasa manis dan asin. Pertanyaannya, kalimat di atas menunjukkan pembuktian dari serapan panca indera. A. Penglihatan dan penciuman. B. Perabaan dan penciuman. C. Penglihatan dan pengecap. D. Perabaan dan pengecap. Jawabannya adalah C. Penglihatan dan pengecap. Karena kita bisa melihat warna cilok atau bentuk cilok yang bulat itu dari penglihatan, kemudian manis dan asin dari indera pengecap. Soal nomor 7. Bacalah kutipan teks berikut. Pantai Batu Karas. Pantai Batu Karas merupakan salah satu pantai untuk berselancar terbaik di Pulau Jawa, dan ombaknya cukup terkenal di kalangan para peselancar. Pantai Batu Karas terletak di desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, sekitar 34 km atau sekitar 1 jam perjalanan dari kawasan wisata Pangandaran. Pantai Batu Karas terletak di antara dua bukit yang mengurungnya, sehingga pantai tersebut berbentuk setengah lingkaran. Pertanyaannya, kutipan teks di atas merupakan bagian identifikasi deskripsi karena A. Berisi gambaran umum dari Pantai Batu Karas. B. Berisi rincian dari Pantai Batu Karas. C. Berisi tanggapan subjek penulis tentang Pantai Batu Karas. D. Berisi kesan penulis terhadap Pantai Batu Karas. Jawabannya adalah A. Berisi gambaran umum dari Pantai Batu Karas. Soal nomor 8. Perhatikan kutipan teks deskripsi berikut. Pengunjung juga bisa sekalian menikmati aneka sajian kuliner tradisional dan membeli aneka kerajinan yang menjadi ciri khas Bali untuk dijadikan oleh-oleh. Pertanyaannya, makna kata kuliner dalam kutipan teks tersebut memiliki makna A. Berhubungan dengan kuli. B. Berhubungan dengan kuliah. C. Berhubungan dengan kerajinan tangan. D. Berhubungan dengan memasak. Jawabannya adalah D. Berhubungan dengan memasak. Soal nomor 9. Cermatilah kalimat berikut. Kita patut kegigihan dan keberanian Cut Nyatin. Kata perimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat bagian yang rumpang dalam kalimat tersebut adalah A. Meneladani. B. Meneladani. C. Meneladankan. D.
menteladankan. Jawaban yang benar adalah B. Meneladani. Soal nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk ciri umum teks cerita fantasi yaitu A. Bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari. B. Ide cerita dari khayalan atau imajinasi penulis. C. Menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. D. Ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Jawabannya adalah A. Oke, sementara itu dulu sampai nomor. Untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang karena durasinya sudah cukup panjang.